Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah hari Minggu sesudah Natal ini. Kiranya ibadah ini menyegarkan dan menguatkan iman kita serta memampukan kita mengamalkan iman tersebut dalam segala langkah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Pemberita firman Tuhan dalam ibadah ini adalah Pendeta Abraham Ruben Persang, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Tangerang. Tak terasa sebentar lagi tahun 2020 akan kita lewati. Begitu banyak peristiwa dalam kehidupan kita telah kita lalui, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun persekutuan. Tentunya, sebagai umat beriman, kita patut menyadari bahwa semua itu kita lalui dengan tuntunan kasih setia Tuhan. Tiap langkah gumul juang yang kita lalui, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Mazmur 108 ayat 3-4. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Mazmur Daud yang dibacakan ini adalah bukti penyertaan Tuhan kepada Daud, sehingga layaknya Daud menaikkan syukur dan bermazmur kepada Tuhan. Seperti Daud, marilah kita bersama-sama merenungkan bahwa hidup kita juga telah dituntun oleh Tuhan sehingga kita bisa ada sampai saat ini, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi karena kasih-Nya. Susah dan senang, suka dan duka kita telah lalui. Patutlah kita memuji Dia dengan hati yang penuh ungkapan syukur. Umat Tuhan, dengan berdiri kita menghadap Tuhan, menyembah-Nya, dan memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita menghadap Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat 64, bait 1 dan 2. Tak
Marilah kita masuk hadirat Tuhan yang kudus dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 merupakan nas pembimbing kita yang melandasi pemberitaan firman hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Doa hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk pagi yang indah yang Engkau karuniakan kepada kami. Betapa senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan untuk menghirup udara segar dan mengagumi alam ciptaan-Mu, serta berkarya di dunia ini. Setiap detik yang Kau berikan sangatlah berharga, karena tak akan terulang kembali. Oleh karenanya, kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. Kami mohon hikmat bijaksana dari-Mu Tuhan, untuk melalui hari ini dengan bijak, dan menjalani hari seolah hari ini adalah hari terakhir kami hidup di dunia ini. Kami ingin memulai hari ini dengan ucapan syukur kepadamu atas setiap berkat yang Kau berikan dan dengan bersikap dan berpikir positif. Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kami pada hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong, menuntun dan membimbing kami untuk mengerti, menghayati, dan mentaati kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 sampai ayat 23.
yang menyatakan, kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya sampaikan selamat Natal, selamat bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah untuk kita lewati, tapi bersyukur pada Tuhan bahwa kita semua dapat menghayati kembali bahkan merayakan Natal dengan new normal, Christmas in new normal. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sejak tanggal 24 Desember kita sama-sama boleh dituntun oleh kisah dari Injil. Pembacaan dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38 menuntun kita untuk mendapatkan gambaran tentang seorang yang dewasa, seorang yang sadar, seorang yang rendah dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yaitu Maria. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Seorang pribadi yang sederhana sama seperti kita, tapi mau menjadi pribadi yang dewasa, punya tingkat kesadaran, kerendahan hati dan kesungguhan hati, sehingga kemudian ia menjadi alat di tangan Tuhan, bahkan alat sarana Tuhan untuk karya Allah, untuk keselamatan. Ada istilah yang dipakai bahwa Maria adalah Theotokos, rahimnya Tuhan pilih untuk tempat kelahiran dari Juru Selamat. Pada hari Natal kita sama-sama boleh dituntun dengan pembacaan silsilah Tuhan Yesus. Memang agak unik pembacaan kita di tahun ini, Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Tetapi Bapak Ibu kekasih, saya ingin menyegarkan kita kembali. Pada hari Natal kita diingatkan tentang sebuah silsilah yang panjang. Ada 14 kali 3 generasi yang disebutkan di sana. Mulai dari Injil Matius berbicara, dan yang menarik di sana Bapak Ibu kasih, bahwa ada 5 nama perempuan disebutkan di sana. Ini sangat tidak mungkin. Maksud saya agak sedikit tidak biasa. Kenapa? Karena orang Yahudi adalah orang yang punya budaya patriarki, budaya patriarkal, laki-laki diunggulkan. Tapi ada 5 nama di sana, 5 nama perempuan. Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17 mengawali peristiwa kelahiran Yesus, mau berbicara kepada kita bahwa Allah yang menjadi manusia bukanlah sebuah dongeng, bukan sebuah rekayasa, bukan sebuah cerita isapan jempol, bukan sebuah cerita yang asal-asal, tetapi Matius 1 ayat 1 sampai 17 mengatakan bahwa Allah yang menjadi manusia betul-betul menjadi manusia, garis keturunannya jelas. Dan yang menarik Bapak Ibu, saudara sekalian, 5 nama perempuan atau 4, karena yang terakhir adalah Maria. Itu adalah bukan perempuan yang luar biasa, perempuan yang biasa-biasa. Kita bisa melihat di sana ada Tamar, ada Rahab, ada Ruth, ada Betseba. Bahkan kalau saya mau katakan lagi Bapak Ibu, kalau kita sama-sama mengulik dari perjanjian lama, maka kita akan dapatkan bahwa keempat perempuan itu bukan hanya perempuan biasa, tapi perempuan tidak biasa. Kenapa? Karena kalau menurut norma-norma masyarakat, Tamar punya masalah, Rahab punya masa yang kelam, Ruth juga hidupnya tidak mulus-mulus amat. Apalagi kemudian Betseba.
bukan seorang perempuan idaman dan kemudian disanjung dan dihormati. Ada kisah-kisah mereka. Tetapi Bapak Ibu kekasih, Matius 1 ayat 1 sampai 17 mau mengatakan bahwa ketika Allah menjadi manusia, Allah mengubah hidup manusia biasa itu menjadi luar biasa. Satu benang merah yang sama Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mereka bersedia, mereka mau menjalani hidup itu, dan kemudian mereka menjadi bagian dari mata rantai sejarah keselamatan. Dan kemarin pada tanggal 26 kita sama-sama juga dibimbing lewat pembacaan dari Matius pasal 2 ayat 13 sampai dengan 15. Ini lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Kenapa? Karena pembacaan di sana bicara tentang penyingkiran Yusuf Maria bersama dengan bayi Yesus ke Mesir. Kenapa? Karena Herodes penguasa saat itu berusaha untuk menghabisi semua bayi laki-laki. Kenapa saya bilang ini lebih dahsyat? Kan yang lahirin Tuhan. Tuhan atas alam semesta, Adonai Sefaot, Allah God Almighty of Universe. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Tapi di sini pentingnya Bapak Ibu yang kasih. Firman Tuhan berbicara tentang Allah yang mau masuk dalam sejarah manusia, sejarah ciptaannya, dan dia mau masuk menjadi manusia. Dan dia berproses dalam situasi sejarah manusia. Allah yang menjadi manusia ketika ada Herodes yang galak, yang sadis, yang macam-macam itu, dia tidak berteriak, dia tidak bikin komando panggil malaikat, oke, hancurkan Herodes, tidak. Karena apa? Karena misinya, misi kedatangannya bukan untuk mencari puji-pujian, bukan untuk disambut dengan pesta-pesta, tapi misinya adalah untuk melayani. Dan yang lebih menarik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yusuf dan Maria sebagaimana tradisi, dan juga kalau Bapak Ibu ya Tuhan berkenan ada ziarah ke Mesir, ke Israel, maka orang-orang Mesir akan mengatakan, sungguh kami bersyukur ketika peristiwa terjadinya Yusuf dan Maria dan bayi Yesus ke Mesir. Kenapa? Karena Mesir terberkati. Dalam 4 kali kesempatan saya mendampingi rombongan Bapak Ibu, bisa melihat bagaimana orang-orang Mesir itu melihat, mensyukuri perjalanan Yusuf, Maria dan bayi Yesus ke Mesir. Dan Bapak Ibu, ada peta yang mereka buat. Dan perjalanan Yusuf, Maria dan bayi Yesus adalah perjalanan yang biasa. Tidak naik dengan makhluk sorgawi dari Bethlehem lalu terbang, tidak, tapi dengan keledai. Tidak tiba-tiba seperti film Aladin, dia berangkat lalu kemudian ada permadani, lalu kemudian jalannya mulus. Tidak, biasa, tetap tandus, tetap padang gurun. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kenapa saya munculkan dan ingatkan kembali kisah-kisah itu? Yang pertama alasannya sederhana. Karena biasanya kalau sudah Natal, kita hiruk pikuk dengan berbagai acara, dengan makanan, dengan segala macam sukacitanya, sampai lupa. Jangankan tahun depan, berapa hari ditanya, kemarin pembacaan khotbah itu apa ya? Mungkin udah lupa, makanya saya ingatkan. Tetapi yang kedua, saya sengaja memunculkan itu untuk memberikan pemahaman dan landasan ketika kita masuk di ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-23. Kenapa Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, anak di situ disebutkan, kembali dari Mesir? Karena ada peristiwa. Dan peristiwa itu, kalau Allah itu mengandalkan kuasanya, Allah ingin aman, Allah kita ingin mau nyaman, maka semuanya itu tidak ada. Yang penting selesai, selamatkan. Atau kalau perlu cuma tanda tangan, selesai, keselamatan. Tapi yang diceritakan di sana, kisah iman di dalam Injil, tidak demikian. Bahwa Yusuf dan Maria, dua pribadi yang Tuhan pilih itu, adalah pribadi-pribadi yang bersedia untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk menjadi keluarga yang dipilih oleh Tuhan. Mereka tidak menuntut banyak, atau mereka tidak menuntut malah. Ketika Yusuf mendapati Maria sudah mengandung, walaupun mereka belum suami istri, lalu malaikat katakan, Yusuf jangan ceraikan. Kenapa? Karena yang dikandung adalah dari Roh Kudus.
Bapak Ibu, laki-laki mana yang bisa terima dengan mudah, tunangan mana yang bisa terima dengan mudah, tunangannya belum suami istri sudah hamil duluan. Tapi disitulah Bapak Ibu kita mendapatkan bagaimana seorang Yusuf yang garis keturunannya jelas, dari keturunan Daud itu, garis keselamatannya itu jelas, dia sama-sama memahami ada karya Tuhan di sini. Dan apakah selesai? Tidak. Setelah dia bersama dengan Maria, dia membawa Maria dari Nazaret, lalu kemudian ke Bethlehem, lalu kemudian lahir juru selamat itu. Tidak selesai sampai di situ. Mereka harus menyingkir ke Mesir. Kenapa? Karena mereka menghindari yang namanya polisi kejahatan dari seorang Herodes. Bukankah, kalau kita pakai logika sederhana, bukankah pada saat itu Yusuf dan Maria punya privilege? Mereka kan orang yang dipilih sama Tuhan. Mereka bisa bilang begini, malaikat Gabriel, kamu yang datang kepadaku, kata Maria misalnya, kamu yang datang pada aku mengatakan bahwa Kini Allah Tuhan, ada Roh Kudus dan aku akan melahirkan dan seterusnya. Bukankah Maria bisa, logika kita, berteriak pada Gabriel, tolong berikan tentara malaikat hajar itu Herodes, kan bisa. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, coba kita lihat bagaimana Yusuf dan Maria, mereka menunjukkan bukan apa yang Tuhan bisa berikan buat mereka, tapi mereka selalu menunjukkan apa yang mereka bisa berikan situasi yang sulit sekalipun. Dan yang kita dapati Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mulai dari Nazaret, Bethlehem, ke Mesir, bahkan kembali dari Mesir, yang ditunjukkan oleh Yusuf dan Maria, yang pertama adalah ketaatan. Taat itu terkandung makna tunduk, terkandung makna setia, terkandung makna penyerahan utuh. Tahu ada otoritas penuh dari Tuhan, dan tahu mengenal siapa yang punya otoritas, dan tahu juga yakin akan rancangan dari yang punya otoritas. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Bapak Ibu, saudara sekalian kasih Tuhan, kita mungkin cukup akrab di telinga kita mendengar atau menyanyikan lagu tiap langkah. Atau mungkin kalau kita bakti di setiap janjiku, kan begitu. Kita punya lagu-lagu favorit. Tapi sejauh mana kita dalam hidup kita mau untuk taat, setia, kita mau berserah utuh pada Tuhan. Yusuf dan Maria ketika mereka kembali dari Mesir, mereka mendengar Herodes telah mati, mereka kembali, dan kemudian di tengah jalan mereka diingatkan jangan kembali ke Yudea, tapi kembali kamu berangkat ke Nazaret. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau mempertajam ketika kita membaca kisah ini, sebagai kesempatan dan ruang Yusuf dan Maria bisa protes sama Tuhan. Kan kita mau kembali ke Yudea, kenapa nggak bisa sih dilurusin, diamanin, dijalankan, dibuat nyaman, semuanya bikin beres, kan selesai. Kami ini kan sudah Tuhan pilih, kami udah melakukan tanggung jawab. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, dan berkali-kali kita dapatkan Yusuf dan Maria tidak menuntut itu. Yusuf dan Maria justru mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita membaca pada ayat yang ke-23 di sana disebutkan, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bagian ini menjadi penting, bahwa Yusuf dan Maria dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kesadaran penuh bahwa mereka memberi diri untuk dipakai menjadi alat Tuhan, bagian dari rancangan Tuhan. Mereka sadar cakrawala pandang mereka terbatas. Sejauh yang mereka bisa mampu mereka jalani itu. Selebihnya mereka serahkan pada Tuhan. Dan di ayat 23 di sana dikatakan apa? Bahwa ketika langkah mereka dari Mesir kembali ke Yudea, tapi Tuhan kemudian arahkan ke Nazaret. Bapak Ibu, dari Nazaret kembali ke Nazaret, dan apa yang dikatakan di sana ternyata sudah disampaikan oleh Tuhan lewat nabi-nabi sejak lama, lewat nubuat para nabi di ayat yang ke-23 di sana. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dalam hidup kita atau dari hidup
Dari apa yang dilakukan Yusuf dan Maria, kita bisa pahami apa yang disebut dengan grand design-nya Allah. Yusuf dan Maria, mereka mengambil bagian peran untuk tanggung jawab mereka. Selebihnya mereka serahkan pada rancangan Tuhan. Bagian yang pertama ini Bapak Ibu menjadi catatan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga yang dalam beberapa hari ini, ya tentu dengan situasi pandemi kita merayakan Natal tentu sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi kita tetap bersyukur. Bapak Ibu saudara kasih dan jemaat Tuhan, kita sama-sama boleh menghayati kembali. Bicara Natal, bicara tentang keindahan. Keindahan di mana? Bukan di luar sana, tapi di dalam sini. Keindahan seorang pribadi, dua pribadi, suami istri atau tunangan, atau kemudian pasangan, atau orang tua, keluarga, anak yang sama-sama boleh memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Mohon maaf, mungkin malam Natal yang lalu kita masih ribut suami dan istri. Mungkin malam Natal yang lalu orang tua dengan anak masih ribut soal jam pulang dan lain sebagainya. Di hari Minggu ini setelah Natal, kita sama-sama mau diingatkan. Bapak Ibu yang kekasih, hidup kita menjadi berharga, menjadi bernilai. Karena apa? Sebagaimana Yusuf dan Maria sama-sama mau dipakai oleh Tuhan. Sama-sama mau dipakai untuk karya Tuhan, rancangan Tuhan yang besar. Kita boleh belajar dari Yusuf dan Maria yang sama-sama mau dipakai oleh Tuhan. Tidak meminta jalan yang aman dan nyaman, tapi tahu dengan siapa mereka berjalan. Yusuf dan Maria dari Nazaret kembali ke Nazaret dengan perjalanan penuh liku, berat dan juga melelahkan, bahkan sendiri. Tapi mereka merasakan bahwa tidak pernah sendiri, karena ada Allah yang menuntun. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, 4 hari ke depan kita akan masuk tahun yang baru. Tidak ada yang bisa memastikan jalan hidup kita ke depan dalam berapa hari dan di tahun yang baru. Mungkin lebih susah atau mungkin sudah lebih baik. Mungkin masih berliku, tikungan tajam, berkerikil, bahkan batu-batu besar. Kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan sebagaimana kesaksian Yusuf dan Maria, bagaimana kita mau yakin taat akan penyertaan Tuhan, maka kita akan diteguhkan untuk setiap langkah kita. Hal yang kedua dan yang terakhir dari renungan kita di ibadah Minggu 27 Desember ini, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ada kata sederhana di ayat yang ke-23, di sana dikatakan ia akan disebut orang Nazaret. Dalam perjanjian baru ada 2 istilah yang rasanya sih buat kita akrab. Pertama itu Nazaret, yang kedua itu Kristen. Untuk kita sekarang kita memakainya dengan biasa-biasa. Oh itu orang Kristen, oh, itu orang Kristen. Kalau dulu katakanlah tahun-tahun 60, 70 atau 80 orang Kristen disebut dengan orang Nasrani. Nasrani itu dari kata Nazarius. Nazarius itu dari kata Nazaret yang artinya orang pengikut orang Nazaret. Siapa? Yesus Kristus. Dulu orang Kristen nggak disebut orang Kristen. Di Indonesia disebutnya orang Nasrani. Dan kita biasa-biasa. Padahal pada waktu itu ketika Yesus disebut orang Nazaret, ketika dia disebut orang Nazaret, maka yang dimaksud adalah dia orang pinggiran. Dia bukan orang Yerusalem. Dia bukan orang dari pusat kota bergengsi, terkenal, populer. Dia dari pinggiran. Orang yang terpinggir. Orang kampungan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tapi apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Maria, Yusuf, dan teristimewa Tuhan Yesus, posisi harusnya tidak mengganggu eksistensi kita. Justru eksistensi itulah yang pada akhirnya akan menunjukkan siapa yang ada di posisi itu. Bapak Ibu kasih, orang-orang pada waktu itu menyebut Yesus orang Nazaret dengan menyepelekan, mencemooh. Dan maaf, mungkin dalam hidup kita saat ini atau di tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya kita mungkin sering disepelekan.
Tapi ketika seorang beriman dengan sungguh, mau menjalankan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, permata tetap permata. Sekalipun disebut orang Nazaret, dia adalah Kristus, dia adalah Juru Selamat, dia adalah Mesias yang sejati. Bapak Ibu, lebih baik kita dikucilkan, dicemooh, diremehkan oleh karena orang menganggap kita tidak bisa punya apa-apa. Tapi sebenarnya kita punya kualitas. Daripada kita menganggap atau menyebut diri besar, merasa diri lebih hebat, tapi kita tidak punya apa-apa. Hal yang kedua ini mau mengingatkan kepada kita bahwa gereja bukan penumpang asing di negeri ini. Orang Kristen bukan orang-orang masyarakat kelas nomor 2 atau kelas 2. Orang-orang Kristen adalah keluarga dari bangsa Indonesia. Dan kita sadar benar bahwa situasi pandemi belum selesai. Kita sadar benar situasi resesi ekonomi masih terus mengungkung kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap mau di pinggir? Atau kita mau berkarya bagi bangsa ini, sebagaimana Yesus Kristus, Yusuf Maria, sekalipun mereka diremehkan, disebut orang pinggiran, tapi mereka berkarya besar. Melewati Natal dan menjelang tahun baru, mari kita sama-sama mau melihat apa yang Tuhan buat untuk gereja, untuk kita semua, dan kita juga buat apa yang Tuhan buat untuk Indonesia. Orang boleh meremehkan, tapi jangan kita meremehkan diri kita, karena Tuhan membuat kita spesial. Jadilah pribadi-pribadi yang spesial, bukan karena penilaian orang, tapi karena ada berkat Tuhan, ada karunia, ada anugerah yang Tuhan percayakan buat kita. Bagikan itu. Jadilah damai, bagikan damai itu. Terimalah sukacita Natal yang sudah kita rasakan bersama dan bagikan itu. Sehingga ketika orang melihat kita dan menilai kita, maka orang akan menilai dan merasakan karena makna hadiran kita yang boleh menjadi berkat bagi semua orang. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Biarlah sukacita Natal sungguh-sungguh boleh dirasakan. Bukan karena kue, bukan karena pesta, bukan karena minuman, tapi karena kehadiran kita yang menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman. Masing-masing dengan hati dan mulut mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Dalam keyakinan akan kebenaran firman-Mu dan penyertaan serta berkat-Mu, saat ini kami bersatu hati memanjatkan segala doa dan permohonan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami sudah tiba mendekati penghujung tahun 2020. Kami bersyukur ketika kami melihat hari-hari yang telah kami lalui dengan berbagai pengalaman yang kami alami. Dan kami percaya di dalam semuanya itu, di atas semuanya itu, ada penyertaan Tuhan bagi kami semua. Karena itu kami tetap menaruh pengharapan dan keyakinan iman kami, ketergantungan hidup kami hanya kepada Engkau, sumber hidup, pemelihara, pencipta, bahkan penyelamat kami. Engkau memberkati setiap kami yang beribadah saat ini. Engkau memberkati seluruh warga jemaat GPIB Gideon Kelapa II, Depok, dalam seluruh tugas tanggung jawab dan panggilan pelayanan kesaksian yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Ada berbagai situasi yang kami alami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, tidak satu pun dari kami yang Tuhan abaikan. Kami percaya Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit dalam kelemahan tubuh, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Terlebih khusus untuk saudara kami yang terpapar dan terkonfirmasi positif virus COVID-19. Bapa di surga, kami tahu dan kami percaya keteguhan iman menjadi dasar, menjadi kekuatan bagi kami untuk meyakini akan segala yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, teguhkanlah saudara kami yang dalam keadaan sakit. Engkau yang empunya kehidupan ini berkenan untuk melawat, menjamah, dan memulihkan. Demikian pun semua proses perawatan yang boleh dialami, Tuhan juga berkati. Bahkan seluruh tenaga kesehatan yang juga menjalankan tugas mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa dengan situasi yang kami alami bersama. Ada banyak hal yang kami alami dengan situasi yang tidak mudah. Dalam situasi ekonomi, dalam situasi sosial, kami percaya Tuhan tetap menggenggam tangan kami dan menopang kami. Bapa di surga, sebagai jemaat-Mu, Engkau memberkati akan seluruh keberadaan kami, presbiter, unit-unit misioner, tim kerja. Tuhan berkati, sehingga seluruh kami sebagai satu tubuh, kami boleh menjalankan semua tugas tanggung jawab dengan segala kebaikan, hikmat, dan pertolongan daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk rencana ahli tugas Ketua Majelis Jemaat sebagaimana yang sudah diatur. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, baik yang akan bertugas di tempat yang baru maupun yang akan bertugas di jemaat GPIB Gideon Kelapa II ini. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani maupun juga jemaat Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik
dan semuanya bermuara hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk GPIB, khususnya juga Majelis Sinode, dengan seluruh perangkat unit misioner yang ada. Teristimewa juga pada saat-saat ini, dengan situasi pandemi, ada banyak hal dalam kegiatan sinodal yang perlu mengalami penyesuaian. Dan biarlah Majelis Sinode dan seluruh perangkat unit misioner tetap dapat melayani, tetap dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, sebagai umat-Mu, GPIB dan gereja-gereja yang ada di Indonesia, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh umat Tuhan, kiranya Tuhan juga terus berkati, sehingga tetap menjadi garam dan terang bagi negara dan bangsa ini. Kami bergumul, kami prihatin, kami tetap berdoa dan meyakini penuh bangsa dan negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah berkat daripada Tuhan. Dan Tuhan terus menjaga, memelihara, dan memberkati kami. Kami percaya Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga negara, dan semua kepala-kepala daerah dari pusat sampai di daerah-daerah. Kami percaya Tuhan limpahkan hikmat bagi mereka. Secara khusus kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anggota Korps Brimob Polri, seluruh anggota TNI. Tuhan juga berikan hikmat, kesehatan, bahkan juga kebaikan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab menjaga, memelihara keamanan negara Republik Indonesia ini, dan mereka boleh tetap menjadi panutan teladan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk saudara kami yang memberi diri, yang mempunyai tugas sebagai tenaga medis, khususnya dalam situasi pandemi ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka, Engkau melindungi, menjaga mereka, dan Engkau jadikan mereka berkat bagi setiap pasien maupun setiap hal yang mereka tangani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkenan, 4 hari ke depan kami akan memasuki, menerima tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, bahwa kami dapat menjalani hidup hari ini dari sekian banyak hari yang kami lalui, karena Engkau bersama dan menyertai serta memberkati kami. Karena itu ketika kami akan menjelang tahun yang baru, kami juga percaya hari ini, hari depan tetap sama berada dalam genggaman tangan kasih sayang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pengucapan syukur. Mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat sabda Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Tuhan memberkati persembahan saudara. Doa persembahan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Kesempatan ini kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti warta jemaat Minggu 27 Desember 2020. 1. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Abraham Ruben Persang dari GPIB Kasih Karunia Tangerang yang telah melayani pada ibadah hari Minggu 27 Desember 2020. Para pelayan, virtual choir pelayan, Pelkat, PT GPIB Evata, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu 27 Desember 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. 2. Kegiatan ibadah. Ibadah malam Natal, ibadah Natal, ibadah tutup tahun, dan ibadah tahun baru akan dilakukan secara streaming yang dapat dilihat pada YouTube
channel GPIB Gideon Depok. 3. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Gideon Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. 4. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia pada website GPIB Gideon Depok, www.gpibgideondepok.org. Demikian warta jemaat ini, dan atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Umat Tuhan, dengan mengingat surat Roma pasal 12 ayat 9, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berdasarkan nas Alkitab ini, mari berdiri, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.